Perkenalkan, nama saya Nudin Fitra Tunisa, NIM 1812132511325, LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran di SDI Akhlakul Banin, materi kelas 6, Allah Maha Segalanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sudah sarapan semua? Oke, sudah semuanya ya. Mari kita awali pada pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa ghadaram min lisani yafqahu qawli amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kalian ilmu yang didapat itu bisa masuk. Oke, baik, kita cek kehadiran terlebih dahulu. Azhara Ayu hadir. Sheryl Sena hadir. Salwa hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita menyanyikan dulu lagu nasional, lagu Garuda. Ketua kelas silakan memimpin. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Maju, maju. Oke, terima kasih. Oke, dilanjut dengan membaca surat pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul alim. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita bersemangat terlebih dahulu. Speaking sebentar. Oke, silakan semuanya berdiri supaya lebih semangat lagi. Kita ada tepuk 5S. Tepuk apa? Tepuk 5S. Ya, supaya pembelajaran kali ini nanti lebih semangat. Kita speaking sebentar. Yang semangat ya? Siap? Siap. Oke. Tepuk 5S. Bila bertemu teman tersenyumlah, lalu ucapkan salam kepadanya. Sapa apa kabarnya, sopanlah terhadapnya, sambutlah tanda cinta kepadanya. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Kembali. Oke. Nah, sebelumnya kita melakukan kesepakatan terlebih dahulu dalam pembelajaran kali ini. Jika nanti Ibu Guru menjelaskan, maka anak-anak harus mendengarkan dengan seksama. Siap? Yang kedua, saling menghargai pendapat sesama. Ketika nanti ada temannya yang berpendapat menyampaikan hasil diskusinya, maka teman yang lain harus mendengarkan. Baik, sebelum kita melanjutkan, kemarin kita sudah mempelajari
mempelajari tentang materi memberi. Ya kan? Materi apa? Memberi. Apa kaitannya dengan Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini? Nah, Asmaul Husna yang akan kita bahas kali ini itu adalah Allah yang maha segalanya. Jadi Allah itu maha segalanya. Allah mempunyai segalanya. Allah bisa menciptakan segalanya. Apa Asmaul Husna yang akan kita pelajari nanti? Ada 4. Sementara total semuanya Asmaul Husna ada berapa? 90. Ya, 99. Tetapi kita akan mempelajari Asmaul Husna yang 4. Apa? Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, sama As-Somad. Oke. Dari sini, siapa yang suka berbuat salah? Ada? Ada? Ada nggak? Yang berbuat salah ada? Pasti ada. Setiap manusia itu tak luput dari salah. Kira? Iya tak? Oke. Karena apa? Setiap manusia itu nggak mungkin benar terus. Karena kebenaran itu hanya miliknya Allah. Manusia itu tempatnya salah. Sudah berhati-hati tapi masih bisa salah. Oke. Mengapa manusia itu ketika membuat kesalahan harus minta maaf? Mengapa? Ketika kalian semua berbuat salah kepada temannya, misalkan tidak sengaja mematahkan pensil, kalian tentunya minta maaf kepada orang yang punya, kepada temanmu. Kenapa? Agar orang yang kita pinjami tadi itu tidak kecewa. Kita harus tahu bagaimana, apakah kita harus mengganti atau teman kita memaafkan, ya sudah, nggak apa-apa, itu memang tidak sengaja seperti itu. Oke. Mari sebelum kita lanjutkan, kita simak terlebih dahulu video berikut ini, tayangan video berikut ini. Tolong disimak baik-baik ya. Itulah tadi tayangan video pembuka kita pada hari ini. Apa yang kita pelajari pada hari ini itu adalah tentang Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah peserta didik dapat menganalisis arti Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Terus kemudian melalui tayangan video pembelajaran, peserta didik juga dapat menciptakan karya mengenai Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad melalui lembar kegiatan yang akan diberikan nanti. Jadi kalian sudah menyimak video pembelajaran, kemudian nanti guru akan memberikan tugas kepada kalian. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Allah itu mempunyai nama yang sangat indah sehingga disebut dengan Asmaul Husna. Allah memiliki 99 nama yang mencerminkan sifat-sifatnya. Ada 99 Asmaul Husna. Sudah hafal ke 99-nya? Sudah hafal semuanya? Sudah? Tes? Ya, oke. Tes Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik,
kalian sudah meminta maaf dan tidak boleh kalian mungkin karena namanya sudah meminta maaf. Paham ya? Terus kemudian Al-Afu, Maha Pemaaf. Allah Maha Pemaaf. Kalau Al-Ghafar itu hanya mengampuni. Kalau Al-Afu itu menghapus dosa-dosa. Seolah-olah dosa itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Allah tidak akan memperhitungkan dosa yang sudah dihapus. Menghapus kesalahan. Kalau sudah dihapus ya udah, tidak usah ditulis kembali, tidak usah dibicarakan lagi. Itu adalah sifat dari Al-Afu. Oke. Terus kemudian yang ketiga adalah Al-Wahid. Al-Wahid itu artinya apa? Ya, Maha Esa atau Maha Tunggal. Sifat Al-Wahid ini menegaskan bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Kalau kita menyembah selain Allah namanya apa? Apa? Iya, orang yang musyrik tidak boleh. Contohnya, misalkan apa yo? Kalau misalkan kita menyembah matahari itu termasuk menyembah selain Allah enggak? Kan itu ciptaannya Allah. Yang itu matahari kan ciptaannya Allah. Kalau kita menyembah matahari berarti itu menyembah selain Allah atau menyembah Allah? Menyembah selain Allah. Yang ketiga, berdoa dan meminta pertolongan juga hanya kepada Allah. Nah, ini contohnya. Menanamkan sikap tauhid, sifat tauhid. Tauhid itu hanya mengenal Allah. Terus yang kedua adalah beribadah hanya kepada Allah. Sholat betul. Semuanya sholat, tertib sholatnya. Nah, jangan sampai bolong ya, karena sudah wajib hukumnya bagi kalian semua melaksanakan ibadah sholat. Terus kemudian yang terakhir adalah as-shomat. As-shomat maha dibutuhkan. As-shomat artinya adalah Allah tempat bergantung semua makhluk. Semua yang ada di alam semesta ini itu mulai dari manusia, mulai dari hewan, jin dan lain sebagainya, semuanya butuh Allah. Kalian semua berdoa, ya Allah, semoga saya diberikan apa? Kepandaian, orang tua saya diberikan kesehatan. Itu berarti siapa yang meminta? Kita, yang meminta kita. Tetapi Allah memberikan, bukan meminta. Allah bukan meminta, tapi memberikan. Ya, mengabulkan doanya kalian. Oke, makanya sehabis sholat itu jangan kabur. Sehabis sholat kita harus berzikir, berdoa kepada Allah, mendoakan ayah ibu kita. Contohnya selalu berdoa kepada Allah pada setiap kegiatan. Kalian mau ke masjid, keluar rumah, masuk kamar mandi, itu juga harus berdoa. Berdoa mohon ampun kepada Allah, berserah diri setelah berusaha. Seorang petani sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menanam, tapi wallahu a'lam ketika nanti panennya bagaimana, bagus atau tidaknya, yang penting kita sudah berserah diri kepada Allah, memohon yang terbaik kepada Allah. Tetapi Allah akan menguji kita, itu tidak apa-apa. Itulah kuasanya Allah.
Allah, berarti kita harus disuruh sabar. Oke. Yang terakhir adalah kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Dengan mempelajari Asmaul Husna yang 4 tadi, maka kita memahami bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Memaafkan, Allah Maha Esa, sama Allah adalah tempat bergantung bagi semua makhluk. Sikap yang bisa kita pelajari apa? Kita harus memperbanyak istighfar. Yang kedua, kita harus juga mudah memaafkan kesalahan orang lain serta senantiasa berdoa kepadanya dan berserah diri kepada Allah. Oke, kata bijak pada pagi hari ini adalah ilmu itu seperti mata air di dalam tanah. Semakin kita dalam menggalinya, maka semakin jernih air itu akan mengalir. Maka jangan berhenti hanya karena tanah yang pertama itu merasa keras atau tandus. Artinya kalian semua harus rajin belajar, jangan patah semangat untuk menuntut ilmu karena perjalanan kalian itu masih panjang. Sulit Bu, sudah saya tidak bisa berpikir, saya nggak mau lagi melanjutkan, jangan seperti itu. Oke? Karena orang tua inginnya anaknya itu sukses. Kalian mau sukses? Mau? Siapa yang tidak mau sukses? Yang tidak mau sukses ada? Nah, semua mau sukses berarti harus belajar dengan kita akan membuat kelompok, terdiri dari 3 kelompok. Di sini akan saya bagikan untuk tugasnya. Apa tugasnya? Tugasnya adalah membuat kaligrafi. Membuat apa? Ya, membuat kaligrafi. Kenapa harus membuat kaligrafi? Ini pengen kalian semuanya itu berimajinasi, sekreatifnya itu sampai di mana. Nanti kalian membuat kaligrafi, dihias sebagus mungkin, terus kemudian nanti dijelaskan itu yang kamu buat Asmaul Husnanya apa, terus artinya apa, contohnya apa. Siap? Nah, ini nanti kalian menggunting dari bacaan yang ada di bawah ini, terus kemudian ini ditempelkan di sini. Nah, jadi ada 2 nanti ya, ada 2 sekaligus. Yang pertama dulu untuk membuat kaligrafi. Oke, untuk membuat kaligrafi kelompok 1 ini ya. Oke. Tugas yang pertama membuat kaligrafi terlebih dahulu. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Oke. Harus membuat kaligrafi dulu, hias sekreatif mungkin. Ya. Hiasi sekreatif mungkin. Harus bekerja sama. Oke. Waktu yang kita butuhkan berapa menit? Berapa menit? 20? 20 menit? Lama? Oke, kesepakatan ya. 20 menit ya. Oke, 20 menit mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Sekreatif mungkin. Nanti kalau sudah ada yang jadi beberapa itu boleh temannya itu sambil membantu untuk mewarna pakai krayon semuanya ya. Nah, nanti ini temannya nanti kalau sudah gambarnya separuh atau berapa nanti bisa dicicil warna ya. Jangan tolong Mas.
Dijelaskan juga Asmaul Husnanya yang dibuat itu apa, kemudian artinya sama contoh dan hikmah. Apa? Contoh sama hikmahnya. Wah, bagus sekali. Coba gambar semuanya ya. Coba diperlihatkan dulu hasilnya. Wow, Al-Wahid. Oke, silakan dipresentasikan. Tadi disuruh itu apa? Membuat Asmaul Husna apa? Artinya apa? Sama contohnya. Yang keras ya. Apa? Asmaul Husna Al-Wahid artinya adalah Maha Esa atau Maha Tunggal. Ya, itu hikmahnya adalah menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Beri aplaus yang meriah dulu untuk kelompok 3. Oke, kelompok 2. Nah, dikasih lihat dulu. Oh, agak kecil. Apa itu bacanya? Al-afu. Itu adalah tadi presentasinya dari kelompok 2, membuat kaligrafi Al-afu, Asmaul Husna yaitu Al-afu. Oke, terima kasih Mas Haikal, tepuk tangan. Oke, agak maju. Yang mau presentasi siapa? Siapa? Genzi? Oke, Mas Genzi. Yang keras suaranya. Dikasih lihat dulu. Guys, ini bakalnya melukis. Ini. Oke, as-somat. Iya, betul. As-somat. Oke, ya keras. Artinya tempat bergantung segala sesuatu atau semua makhluk. Betul? Betul sekali. Contohnya apa? Ya, menumbuhkan rasa tawakal. Contohnya bisa bertawakal kepada Allah serta bersabar kepada ujian Allah. Sana. Kita tepuk fokus, nanti ada pertanyaan, juga ada kuis ya. Yuk, bersiap? Sudah siap semuanya? Oke. Yuk, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekarang pertanyaan. Apa yang kita pelajari pada hari ini? Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna? Ada jumlah
Silakan rekam speaknya. Yuk, berdoalah. Sip. Perbuatan yang termasuk tabayun adalah yang mana? Perbuatan yang termasuk tabayun, ya? C. Oke. Betul sekali. Silakan. Ayo tinggal 1 kelompok 2 ya. Oke, yuk. Speak. Bismillah yang paling sulit ayo. Al-Ghafar, akar katanya berasal dari kata ghafaro yang bermakna menutup, menatap, mengintip atau menatap. Oke, artinya apa? Menutup. Oke, pada hari ini sudah selesai. Pembelajaran kali ini juga sudah, alhamdulillah sudah selesai. Oke, hari ini kita mempelajari tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini ada berapa? Ada 4, betul. Apa aja? As-Samad, Al-Wahid, Al-Ghafar. Ya, Al-Afu. Al-Afu artinya apa tadi? Maha pemaaf. Al-Ghafar artinya Al-Wahid, Maha Esa. As-Samad, Maha dibutuhkan. Oke. Baik semuanya, alhamdulillah pertemuan hari ini kita sudah selesai. Ya, nanti tugas selanjutnya, pembelajaran selanjutnya akan kita buat lebih menarik lagi. Puas hari ini? Puas. Mau yang lebih menarik lagi? Mau. Kalau mau yang lebih menarik lagi, tunggu di pertemuan yang akan datang, yaitu apa? Cara Allah mengampuni kesalahan. Nanti kita mempelajari Asmaul Husna yang 4 itu tentang soal memaafkan kesalahan dan pengampunan. Dan ini nanti untuk minggu depan ada yang lebih menarik lagi. Oke, siap? Oke. Baik.